Di bawah siang yang terik, diceritakan seorang anak laki-laki yang hidup di kota yang kacau. Semua rakyat hidup dalam perbudakan raja yang serakah dan sadis. Di umurnya yang masih kanak-kanak, sudah harus menjadi budak raja. Hingga saat dia tahu satu hal yang sangat keji, di mana melihat ayahnya sendiri dihabisi oleh pasukan raja dan digantung di pohon belakang rumahnya. Hingga suatu saat dia telah tumbuh dewasa dan menjadi pendekar pedang yang tak terkalahkan. Kini dia menuntut keadilan atas penderitaan rakyat, terutama atas kematian ayahnya. Mengingat film ini sangat seru untuk disaksikan, jadi siapkan kopi kalian, mari kita gas. 아침 먹는다. Diceritakan di abad 16 dinasti Joseon pada masa Raja Seonjo, di mana dia adalah raja yang sangat menentang penyetaraan derajat antara kalangan bangsawan dan rakyat biasa. Tak hanya itu, Raja Seonjo juga tak segan-segan menghabisi siapa saja yang berani menentang rezimnya. Seperti halnya di wilayah Daedonghae, terdapat suatu kelompok yang menerapkan kesamaan derajat bagi semua orang. Tapi di mata Raja Seonjo, hal itu dianggap melecehkan dan juga pengkhianat kepada rajanya. Lantas mereka semua pun dibantai oleh pasukan kerajaan atas perintah Raja Seonjo. 네 아비가 쓴 글이 맞는 해동하다. 해동하다. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan seorang anak yang bernama Cheongyong. Di sana dia dipaksa oleh Menteri Pertahanan untuk menjadi seorang budak karena diketahui ibunya juga bekas budak dari wakil Menteri Pertahanan dinasti Joseon. Di sana sang ayah pun dengan sangat terpaksa harus menyerahkan Cheongyong untuk menjadi budak, di mana Cheongyong akan menjadi budak untuk keluarga wakil Menteri Pertahanan Joseon. Diketahui juga mereka adalah keluarga militer terbaik pada masa itu. Hal itu terlihat atas prestasi juara bertarungnya, di mana keluarga mereka selalu lulus ujian militer dari zaman HP yang tebelnya kayak batu bata sampai zaman munculnya Android. Kita beralih ke rumah dinas, di mana terdapat 100 budak lebih dengan tugasnya masing-masing, dari bersih-bersih, masak, nyuci baju, bangunin sahur, sampai tukang pijat pribadi. Pokoknya komplit lah. Terlepas dari itu semua, Cheongyong ditugaskan untuk menggantikan budak yang sebelumnya sedang sakit, di mana dia harus menerima hukuman pukul jika tuannya Yi Chongryo salah dalam berlatih bela diri. Sementara diketahui, Yi Chongryo adalah putra tunggal dari Wakil Menteri Pertahanan Joseon, yang secara tidak langsung, Yi Chongryo akan menggantikan posisi jenderal di generasi selanjutnya. Diketahui tugas itu sangatlah berat, bahkan saking teledornya atau tululnya Yi Chongryo, membuat budak-budak sebelumnya jatuh sakit dan kehilangan nyawanya. Lantas Cheongyong yang melihat itu pun tentu saja takut dan berniat kabur. Namun sialnya, usahanya untuk kabur itu gagal. Dia berhasil ditangkap oleh salah satu pengawal. Di sana Cheongyong hanya bisa menahan sakit dari pukulan demi pukulan yang disebabkan oleh kesalahan tuannya itu. Hingga tiba malam harinya dikabarkan jika budak yang sebelumnya sakit kini telah kehilangan nyawanya. Sementara orang tuanya yang juga merupakan budak di sana tidak bisa apa-apa selain mengikhlaskan anaknya. Di sisi lain terlihat Yi Chongryo menemui Cheongyong. Di sana dia membawakan makanan. Lantas Cheongyong pun langsung menyantap makanan itu, di mana malam itu juga menjadi awal persahabatan mereka, yang kemudian tumbuh hingga dewasa bersama-sama. Namun tentunya dengan nasib dan latar belakang yang saling bertolak belakang. Malam itu setelah Cheongyong menghabiskan makanannya, dia berniat kabur dan kembali pada ayahnya. Namun kenyataannya sesuatu yang membuatnya merasa hancur dan terluka, di mana dia menemukan dan melihat dengan mata kepalanya sendiri jika ayahnya telah dihabisi dan tergantung di pohon belakang rumahnya. Hal itu dikarenakan ayahnya dianggap sering menentang keputusan kerajaan. Hingga tak lama dari itu, datang salah satu pengawal wakil Menteri Pertahanan dan kembali membawa Cheongyong ke rumah dinas. Kini Cheongyong kembali menjadi budak dan hanya bisa pasrah akan nasibnya.
Singkat cerita, malam harinya Cheong mengajak Yijong untuk berlatih dengannya. Ternyata secara diam-diam, Cheong memperhatikan dan memahami semua gerakan pelatih tuannya itu. Hingga malam itu, Cheong mengajari Yijong cara menahan serangan dari pelatihnya. 잘하네. 네 승은 공격은 뻔해. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, ternyata ayah Yijong memperhatikan mereka berdua. Dan benar saja, di hari berikutnya, Yijong terlihat mengalami perubahan yang pesat, yang membuat ayahnya kagum. Setelah itu, Yijong pun menemui Cheong. Di sana dia mengatakan jika Cheong diperintahkan ayahnya untuk menjadi pelatihnya mulai besok. Cheong yang mendengar itu pun terlihat senang. Matanya yang berkaca-kaca karena terharu. Saat itu juga dia mematahkan kayu yang digunakan untuk memukulnya. Hari demi hari, mereka berdua terlihat bersemangat untuk berlatih, tanpa terasa hingga mereka dewasa. Masih tetap berlatih bersama. Tak hanya itu, mereka juga menjadi sahabat yang baik. Kini Cheong telah menjadi pendekar pedang yang kuat, tapi Yijong tidak sehebat Cheong. Hingga tiba suatu hari, Yijong Ryo harus mengikuti ujian militer. Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Hal itu tentunya memicu kemarahan ayahnya. Cheong yang merasa kasihan melihat sahabatnya dihukum, dia pun meminta pada ayah Yijong untuk menggantikan Yijong dalam ujian itu. Dia berjanji akan menjadi juara. Namun dengan syarat, Cheong dibebaskan dari budak setelah itu. Ayah Yijong pun setuju dengan perkataan Cheong. Lantas ketika ujian kembali dibuka, dia pun membuktikan semua itu. Cheong pun menjuarai ujian militer. Kemudian Cheong diberi hadiah berupa pedang yang terdapat ukiran nama Yijong Ryo dan juga jubah biru yang menyimbolkan kekuatan. Selesai dengan itu semua, Cheong pun bersiap untuk pergi. Sedangkan Yijong Ryo menemui ayahnya untuk menagih janjinya berupa surat pembebasan budak yang telah mereka sepakati. Tapi sialnya, ternyata ayahnya ingkar janji. Lantas membuat Yijong protes kepada ayahnya, yang membuat sedikit perdebatan antara mereka. Setelah itu, ayah Yijong pun menyuruh Guang Yi untuk kembali menangkap Cheong. Sementara Yijong menemui Cheong yang lagi bersembunyi. Di sana Cheong sempat marah kepada Yijong karena dia tidak membawa surat pembebasan budak untuknya. Namun di saat itu juga, Yijong meminta maaf pada Cheong. Dia lalu memberikan pedangnya dan menyuruh Cheong untuk pergi. Yijong juga berkata agar Cheong jangan sampai tertangkap oleh antek-antek ayahnya. Lantas Cheong pun menyadari jika Yijong adalah orang yang baik, tapi ayahnya lah yang sedikit ruwet. Beberapa tahun berlalu. Ternyata nasib Cheongyong tak seindah pengantin baru di musim dingin. Kini dia tertangkap oleh Guang Yi dan pasukannya. Cheong diancam akan dihabisi dan dipenggal kepalanya jika dirinya terus melawan. Seperti para pengkhianat yang lain, palanya akan digantung di pusat kota. Sementara tak lama dari itu, datang salah satu komandan tentara yang melihat ada kruyuk-kruyuk di sana. Padahal waktu itu dihimbau untuk melakukan social distancing. Seketika semua orang memberikan hormat kepadanya. Lantas Guang Yi menjelaskan jika mereka sedang menangkap salah seorang budak yang hendak kabur. Di sana Guang Yi juga mengatakan jika Cheongyong telah mencuri pedang milik tuannya yang tidak lain adalah Yijong Ryo. Komandan itu pun percaya pada Guang Yi setelah melihat pedang itu bertuliskan Yijong Ryo, juara ujian militer. Kemudian Cheongyong kembali dibawa menghadap keluarga militer Yijong Ryo. Di sana Cheongyong melakukan protes jika perlakuan mereka sangatlah tidak sesuai dengan kebaikannya yang dia lakukan dulu. Di sana ayah Yijong Ryo pun mengancam Cheong jika dia berani membocorkan kecurangannya mengenai ujian militer itu, maka dia tak segan-segan menghabisinya. Karena semua itu akan menjadi berita buruk sekaligus menjatuhkan reputasi keluarga besarnya. Namun Cheong yang tak mempunyai rasa takut sedikit pun, dia malah menggigit ujung pedang itu, lalu berkata untuk segera menghabisinya. Beruntungnya Yijong berhasil membujuk ayahnya agar tidak melakukan itu, karena mereka disaksikan oleh para budak.
Di sana Cheong juga bersumpah akan menghabisi semua garis keturunannya. Dia akan membakar mereka semua hidup-hidup. Yichong yang ketakutan karena dia tahu Cheong bukanlah orang sembarangan. Lantas Yichong berniat melukai salah satu tangan Cheong agar tidak ahli menggunakan pedangnya. Kini hancurlah sudah persahabatan antara mereka. Tangan yang dulunya memberikan kebaikan, kini disayat, dihancurkan oleh orang yang tidak tahu cara berterima kasih, tidak tahu cara membalas jasa baik orang lain. Bangke banget kan? Terlepas dari itu semua, di suatu malam para pengawal memberi kabar jika kapal-kapal induk Jepang telah memasuki wilayah laut Joseon untuk menyerang. Namun Raja Seonjo yang lemah dan egois pun berencana pergi, meninggalkan wilayahnya dan juga rakyatnya. Sang raja berniat kabur ke arah utara dan berniat mendirikan kerajaan baru, bre. Untuk menjamin keselamatannya, Yi Chong-ryo sebagai juara ujian militer diminta untuk mengawalnya. Sementara keluarga mereka diminta menunggu di rumah dinas dan menyusul secara diam-diam nantinya setelah ayahnya kembali dari kerajaan. Namun saat Yi Chong akan pergi, dia mendapati pedangnya hilang. Dia berpikir Cheong Yong lah yang mengambilnya. Lantas dia pergi mengecek keadaan Cheong. Tapi kenyataannya, Cheong masih tergeletak. Karena tak punya banyak waktu, Yi Chong memutuskan pergi tanpa membawa pedangnya, bre. Sementara setelah Yi Chong pergi, ternyata yang mengambil pedangnya adalah salah seorang budak yang sudah tak tahan atas perlakuan mereka. Lantas budak itu menjadi provokator bagi yang lainnya dan mengajak untuk melakukan pemberontakan. Di mana malam itu, para budak membrutal. Semua keluarga Yi Chong dihabisi. Ibunya dibakar hidup-hidup bersama surat budak mereka. Ayahnya yang tidak lain wakil menteri pertahanan juga turut dihabisi juga. Rumah dinas dibakar dan harta benda berharga dijarah para budak. Namun tidak bagi anak istri Yi Chong yang saat itu bisa bersembunyi. Sementara tak lama, Cheong yang pingsan pun tersadar. Dia segera kabur sebelum api membakarnya. Cheong juga sempat menemukan pedang Yi Chong dan juga jubah biru kehormatannya. Tak hanya itu, dia juga bertemu dengan anak istri Yi Chong. Istri Yi Chong juga sempat berkata, jika kutukan yang Cheong katakan kini sudah terwujud. Lantas istri Yi Chong memilih berlari sembari menggendong anaknya dan masuk pada kobaran api karena ketakutan, dimana padahal Cheong berniat menolongnya, bre. Sementara tak lama Guang Yi tiba di sana. Dia juga sempat melihat Cheong yang menaiki salah satu kuda kerajaan. Hal itu membuat Guang Yi berpikir bahwa Cheong lah yang telah membuat kekacauan di kerajaan itu, bre. Di sisi lain, Raja Seonjo dan pasukannya yang berniat pergi juga melihat dari kejauhan jika istana kerajaannya telah memerah terbakar api. Padahal yang dia ketahui, pasukan Jepang belum tiba di sana. Lantas salah satu komandan tentara di sana melapor, di mana dia mendapat kabar kalau yang melakukan semua itu memang bukanlah pasukan Jepang, melainkan rakyatnya sendiri yang sudah muak, lalu melampiaskan kekecewaan mereka. Sementara di tengah kegaduhan, Cheong yang juga memandangi kobaran api di istana, tanpa sengaja ada bangsawan ahli strategi, di mana Cheong dianggap seorang perwira militer karena jubah birunya dan pedang yang dia bawa. Kemudian keesokan harinya, sang ahli strategi itu mengajak Cheong ke pusat persenjataan. Di sana mereka juga berencana mengajak rakyatnya untuk melawan penjajah yang akan tiba. Dengan iming-iming bagi rakyat yang ikut serta akan diberi penghargaan, ditambah akan dibebaskan dari perbudakan. Sebab itulah banyak rakyat yang bergabung saat itu. Ada pemuda yang ahli bermain ketapel, bahkan pemuda yang profesinya tukang jagal juga ikut serta di sana. 백정놈 살다. 얼른 이리 서시. 자. Adegan beralih pada pasukan Jepang
yang kini telah sampai di ibu kota Joseon, di mana pasukan itu dipimpin oleh Komandan Genji Kikawa, yang dikenal sebagai komandan yang kejam dan bengis bagi barisan musuh. Tanpa berlama-lama, Genji mulai menyusuri setiap tempat Joseon. Di sana mereka membantai satu persatu rakyat Joseon yang ditemuinya. Hingga saat mereka menangkap salah satu wanita yang mana diketahui dia seorang peramal. Dia sempat mengutuk Genji jika dia akan mati dengan pedangnya sendiri, hingga akhirnya sang peramal itu dieksekusi. Kembali pada Raja Seonjo, di mana kini dia dan pasukannya telah sampai di perbatasan. Mereka berencana melanjutkan pelariannya dengan menyeberangi sungai. Namun tanpa disangka, rakyatnya yang ikut bersama rombongan mereka melakukan pemberontakan. Hal itu dikarenakan sang raja akan pergi dengan perahu, dan hanya para pengawal saja yang diprioritaskan untuk ikut. Itu juga karena untuk mengawalnya, dan demi keselamatan dirinya pula. Benar-benar egois dan licik ini mah. Sementara rakyatnya yang harus menderita karena penjajahan Jepang. Akhirnya keributan pun terjadi. Di sana Yijong yang ditugaskan mengawal sang raja harus terpaksa menghabisi rakyatnya yang hendak menyerang Seonjo. Sementara tak lama, Guang Yi tiba di sana. Dia sengaja menyusul rombongan untuk memberikan kabar jika para budak telah membakar istana dan juga rumah dinas Yijong. Tak luput dengan keluarganya dan hartanya juga dijarah para budak. Tak hanya itu, Guang Yi juga berkata jika dia sempat melihat Cheong pergi menaiki salah satu kuda di sana dan mengenakan jubah birunya. Yijong yang mendengar itu seketika menjadi mesin pembunuh yang brutal. Dia mengamuk menghabisi rakyat Joseon yang tak bersalah sekalipun. Sementara rakyat di sana sebenarnya protes hanya untuk meminta perlindungan dari pasukan Jepang, tapi malah menjadi sasaran. Bahkan Seonjo yang egois hanya mementingkan dirinya sendiri dan meninggalkan rakyatnya. Tak cukup dengan itu, setelah Seonjo dan pasukan kerajaan menaiki perahu, Seonjo memerintahkan untuk menghancurkan dermaga. Hal itu dilakukan agar pasukan Jepang tidak bisa mengejarnya. Tapi tentu saja hal itu sangat beresiko bagi rakyatnya, karena secara tidak langsung menghancurkan jalur evakuasi satu-satunya bagi rakyat Joseon. Sementara Cheong dan pasukan dadakan yang dibentuknya bersatu dan berjuang melawan penjajah demi tanah airnya, bre. Namun karena banyak dari mereka yang kurang akan pengalaman perang, ditambah pasukan Jepang yang sudah dilengkapi dengan senjata yang lebih canggih, membuat Cheong dan pasukannya perlahan mundur. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menjadi korban. Lantas Cheong yang tak mempunyai rasa takut, dia berinisiatif untuk menyerang barisan depan musuh. Cheong sang pendekar pedang tak terkalahkan, dengan keahlian pedangnya bisa membantai banyak musuh, hingga akhirnya dia berada di depan komandan musuhnya, Genji Kikawa. Seketika pertarungan panas pun terjadi antara mereka. Dengan keahlian pedangnya, Cheong bisa memberi tebasan di wajah Genji. Namun sayangnya Cheong yang kehabisan tenaga harus kehilangan pedangnya setelah Genji menyerangnya secara bertubi-tubi. Cheong lantas mengejar pedangnya yang terlempar ke jurang. Namun saat itu, Cheong berhasil menebas tanduk kepala baju perang kehormatan Genji Kikawa. Singkat cerita, 7 tahun telah berlalu, di mana pasukan Jepang perlahan dipukul mundur oleh rakyat Joseon. Namun meski rakyat Jepang telah menyerah, dampak peperangan sangatlah terasa di kota Joseon. Ini ibu kota Joseon terlihat seperti kota mati yang tak berpenghuni, di mana yang terlihat hanyalah kehancuran. Tak hanya itu, kini Joseon juga mengalami krisis pangan. Rakyat yang tersisa harus merasakan pahitnya bertahan hidup. Tak heran jika ada dari mereka yang harus memakan tubuh rakyat yang sudah mati demi bertahan hidup. Sementara di sisi lain,
Kini Cheong dan pasukan yang dia bentuk tinggal di wilayah milisi Sun Cheon. Di sana kita juga diperlihatkan salah satu pejuang, yakni Byung Dong, emak-emak pejuang yang bersenjatakan tongkat panjang. Tak hanya itu, ternyata ada juga seorang jenderal yang ikut berjuang bersama Cheong. Dia bernama Jenderal Kim Jae-ryong. Mengingat perang telah usai, sebagian rakyat berniat kembali ke Joseon dan sebagian ada yang masih tinggal di sana. Namun tak lama, bangsawan ahli strategi mengabarkan jika pasukan Jepang yang tersisa ternyata menyamar menjadi rakyat lokal. Hal itu mereka lakukan untuk mengelabui rakyat Joseon, sembari menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke asalnya, Bre. Kemudian pada malam harinya, terlihat Byung Dong menagih janji kepada Jenderal Kim mengenai penghapusan perbudakan bagi rakyat yang ikut berperang. Di sana Jenderal Kim pun berkata jika dirinya sudah berencana menemui Raja Seonju untuk mendiskusikan itu semua. Sementara adegan beralih pada Raja Seonju, di mana kini dia telah kembali ke kota Joseon. Namun bukannya mengurusi rakyatnya yang menderita dan kelaparan, dia justru mementingkan pembangunan ulang istananya. Penasehat istana pun mengingatkan jika mereka tidak mungkin membangun istana semudah itu, sementara kondisi rakyat mereka yang kini dilanda kelaparan. Dia juga berkata jika lebih baik mengurusi rakyatnya untuk mengambil hati rakyatnya dan mengembalikan kepercayaan mereka, memberi penghargaan bagi mereka yang telah berjuang dan membebaskan perbudakan. Namun bagi Raja Seonjo yang sifatnya tidak berubah, ucapan penasehat itu bagaikan angin berlalu. 설치하거라. 누가 설치하지 말랬느냐? 어나. 경복궁 재건 역시 미룰 일이 아니. Terlepas dari itu, di keesokan harinya, pasukan Jepang yang berencana kabur dari Joseon berhasil ditemukan berkat info A1 dari bangsawan ahli strategi. Lantas Cheong dan pasukannya tak menunggu lama. Mereka langsung menyerang pasukan Jepang itu dan mengepungnya. Dan peperangan pun tak terhindarkan lagi. Hingga akhirnya Cheong-yong yang diberi julukan Dewa Pedang Berjubah Biru berhasil mengamankan pasukan Jepang yang tersisa. Tak hanya itu, Cheong-yong juga bisa kembali bertemu rival terakhirnya, Genji Kikawa, setelah 7 tahun tak bertemu. Mereka berdua kembali beradu pedang, sekaligus menentukan siapa yang terkuat dan siapa yang akan berakhir kisahnya. Dalam pertarungan itu, mereka bisa saling melukai, tetapi sayangnya pertarungan itu tak berlangsung lama karena Byung Dong dan yang lain menangkap Genji dengan jaring. Ternyata di balik itu semua, Jenderal Kim berencana membawa mereka ke hadapan Raja Seonju untuk melakukan negosiasi, hingga suatu hal terungkap, di mana selama ini yang menjadi hantu topeng Dokaibi adalah pasukan Jepang tersebut, yang selalu menjadi teror bagi rakyat Joseon. Hal itu diketahui dari peti-peti yang dibawa mereka, di antaranya berisi topeng-topeng, seragam perang Jepang, dan juga harta hasil jarahan mereka, di mana mereka meneror rakyat Joseon dengan memotong hidung, bahkan membedah perut korbannya. Hal itu mereka lakukan atas perintah pimpinan tertinggi mereka, sebagai bentuk bukti kejayaan pasukan Jepang dalam menginvasi wilayah jajahannya. Sementara keesokan harinya, Cheong yang berkeliling kota disuguhkan dengan pemandangan yang menyedihkan, di mana banyak rakyat kelaparan di sepanjang jalan. Sedangkan di balik tembok terlihat sang wali kota Cheongju yang sedang berpesta dan dipenuhi dengan hidangan mewah, ditambah dengan tarian beberapa LC yang disewa. Byung Dong yang melihat itu pun sudah tak tahan dan ingin mengeksekusinya. Lain halnya dengan Jenderal Kim, di mana dirinya ingin pejabat wali kota Cheongju segera dilengserkan. 둘 다 똑같이 괴기다 이 말이요? Namun bagi Byung Dong, memecatnya saja tidaklah cukup. 붙어먹은 가서 모가지를 쑤셔부려도 시원찮을 판국인데 이것도 나라라고. Byung Dong lantas bergegas untuk memberi pelajaran dengan caranya sendiri. Di sana dia tidak sendirian, beberapa orang ikut dengannya. Lantas mereka menyusup ke rumah wali kota Cheongju, yang mana ternyata di dalamnya tidak ada penjagaan sama sekali. Di sana mereka menjarah makanan yang nantinya akan dibagi untuk rakyat yang lain. Lantas Byung Dong tak lupa dengan tujuannya.
Sementara keesokan harinya, rombongan Jenderal Kim dan Cheong disambut baik oleh rakyat Joseon. Di sisi lain, Yichong yang sedang bersama raja tentu mendengar sorak-sorak para rakyat. Dia melihat ternyata mereka menyambut Jenderal Kim. Namun di samping itu, ternyata Jenderal Kim datang bersama Cheong-yong, orang yang dia ketahui telah membantai keluarganya. Di sana Yichong lantas menghasut Raja Seonju dengan hal-hal buruk tentang mereka. Ditambah salah satu seorang utusan membawa surat yang berisi mengenai kabar wali kota Cheongju telah dibunuh. Dan pelakunya sendiri tidak lain pengikut Jenderal Kim. Yang mana saat itu Jenderal Kim berniat menemui sang raja sendirian dengan membawa tawanan pasukan Jepang untuk bernegosiasi. Namun karena Raja Seonjo telah dihasut Yichong dan ditambah dengan surat yang dia terima, di sana Jenderal Kim malah dituduh merencanakan pengkhianatan, sehingga dia ditangkap oleh pasukan kerajaan Bri. Tak sampai di situ, ternyata Cheong dan pasukan yang lain juga dikepung pasukan kerajaan, dan peperangan tak terhindarkan lagi. Sementara Jenderal Kim kini ditangkap oleh pasukan kerajaan setelah terkena tembakan dari Yichong. Namun di sana Jenderal Kim memaksa untuk bertemu sang raja, tapi sialnya nasib buruk menimpa Jenderal Kim, di mana saat itu dia dieksekusi. 김과 함께 불타 무너졌소이까? 끌 방도가 없으니 입을 다물었소. 불이나 Sama dengan pasukan yang menunggu Jenderal Kim di luar, di mana mereka banyak yang tewas dan tertangkap karena kalah jumlah. Namun beruntungnya Cheong bisa lolos dari pasukan kerajaan. Setelah itu, ketika pasukan raja sedang menggantung pala Jenderal Kim, Cheong yang menyamar melihat Yichong berada di sana, dan Cheong yakin jika Yichong berpihak kepada sang raja. Kemudian malam harinya, ketika Yichong pulang ke rumahnya, dia dikagetkan dengan tewasnya para penjaga. Dan benar saja, ternyata Cheong telah menunggunya di sana. Cheong berniat balas dendam atas kematian Jenderal Kim yang disebabkan oleh kehasutan Yichong. Malam itu, kedua sahabat yang tumbuh dewasa bersama-sama saling menyerang dan saling menyimpan dendam, di mana Cheong yang mempunyai keyakinan jika Yichong Ryo telah mendukung Raja Seonjo yang sadis dan serakah, bahkan menghukum Jenderal Kim yang dianggap sangat berjasa bagi Joseon. Sementara Yichong Ryo menyimpan dendam pada Cheong-yong, di mana Yichong meyakini bahwa Cheonglah yang membantai keluarganya. Malam itu, Cheong berhasil menusuk tangan Yichong, seperti apa yang telah dia lakukan pada dirinya dulu. Namun saat Cheong akan menghabisinya, tanpa disangka Guang Yi datang untuk membantu tuannya. Tak membuang-buang waktu, Cheong langsung menebas tangan Guang Yi dan menghabisinya. Belum juga menghabisi Yichong, tapi Cheong terpaksa harus pergi dari sana karena pasukan kerajaan mulai berdatangan. Sementara setelah tewasnya Jenderal Kim, kerusuhan terjadi di mana-mana. Hal itu merupakan wujud rasa kecewa rakyat pada sang raja, sehingga hal itu membuat Yichong menjadi sasaran kemarahan Raja Seonjo. Karena memang Yichong lah yang memberi hasutan untuk menghukum Jenderal Kim. Di sana Yichong lantas memberi Raja Seonjo barang antik yang dibawa oleh pasukan Jepang. Hal itu dilakukan untuk meredam kemarahan Raja Seonjo. Yichong juga berkata jika masih banyak harta karun yang disembunyikan, sehingga Yichong meminta kepada raja untuk melepaskan pasukan Jepang sebagai alat pencari harta karun yang disembunyikan di bawah komandonya. Singkat cerita, di hadapan semua penasehat kerajaan, Raja Seonjo mengangkat Genji Kikawa menjadi komandan pasukan Jepang. Mereka menyebutnya pasukan Kim. Para penasihat sebenarnya telah berkali-kali mencegahnya, tapi masih seperti biasanya. Keputusan raja sifatnya mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 무혈하여 전교에
Sementara di sisi lain, Cheongyong membawa semua kepala yang dipenggal pasukan kerajaan. Tapi saat itu juga, dia langsung jatuh tergeletak tak berdaya. Keesokan harinya, semua kepala itu pun langsung dikuburkan dengan layak. Byum-dong dan pasukan yang lain sangat merasa terpukul. Byum-dong lantas melampiaskan kemarahannya kepada Cheong karena Cheong tidak mendengarkan perkataannya agar tidak menemui raja saat itu. Sesaat setelahnya, Cheongyong kembali merencanakan pemberontakan untuk melengsarkan sang raja Seonju. Namun di samping itu, tentunya sangat sulit menembus pertahanan istana dengan pasukan yang tersisa saat itu. Lantas mereka berencana merekrut pasukan lagi dengan mengandalkan harta karun peninggalan Jepang yang diperkirakan disembunyikan tidak jauh dari penangkapan pasukan Jepang terakhir kali. Kemudian mereka pun segera bergegas mencarinya, dan benar saja tak butuh waktu lama untuk menemukannya. Namun tanpa diduga, Cheong dan Byum-dong ditangkap oleh bangsawan ahli strategi dan pasukan yang lain, di mana ternyata mereka berencana membawa kabur harta karun itu dan akan membaginya daripada harus melawan sang raja. Mereka kemudian membawa pergi peti-peti itu, lalu meninggalkan Cheong dan Byum-dong dengan kondisi terikat. Sementara di tengah perjalanan, pemuda ahli ketapel tiba-tiba saja memilih kembali bersama Cheong dan Byum-dong. Kini bangsawan ahli strategi dan pasukan yang lain melanjutkan perjalanannya. Tapi sialnya, mereka bertemu pasukan Jepang yang telah dilepaskan dan juga pasukan kerajaan, di mana mereka semua dipimpin oleh Yi Jong. Dari balik semak, pemuda ahli ketapel menyaksikan jika mereka semua dihabisi. Lantas dia segera berlari menemui Cheong dan Byum-dong. Sesampainya di sana, pemuda ahli ketapel menceritakan semuanya. Sementara di sisi lain, Yi Jong dan pasukan berhasil merebut peti-peti itu, lantas membawanya ke tepi pantai untuk diangkut dengan kapal kerajaan. Dan tanpa disangka, ternyata Yi Jong berencana menghabisi semua pasukan Jepang dengan senapan. Karena bagaimanapun juga, mereka telah membuat semua kekacauan di Joseon. Akan tetapi, senapan-senapan itu malah menjadi senjata makan tuan, di mana pasukan Jepang sebelumnya telah membuat senapan-senapan itu tersumbat. Sehingga akhirnya mereka semua berperang menggunakan pedang beri. Komandan Genji Kikawa kini kembali mengenakan seragam perangnya, di mana ternyata disimpan dalam salah satu peti harta karun itu. Setelah beberapa lama berperang, semua pasukan kerajaan bisa dikalahkan, sehingga hanya menyisakan Yi Jong. Kini dia berhadapan langsung dengan Komandan Genji Kikawa. Namun tanpa disangka, dari balik kabut yang pekat, muncullah Cheong dan menyerang mereka. Tanpa saling membela, kini mereka saling pedang-pedangan dan saling menyerang. Sementara pasukan Jepang yang tersisa juga bisa ditangani oleh ahli ketapel dan Byum-dong. Dalam pertarungan itu, Yi Jong berhasil takluk oleh Genji Kikawa. Akan tetapi Genji Kikawa harus kehilangan kedua tangannya akibat serangan Cheong yang membrutal. Kini Komandan Genji mati dengan pedangnya sendiri, seperti dengan kutukan yang diucapkan oleh si paranormal merah itu, Bre. Dan film pun berakhir. Jadi menurut kalian gimana untuk film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari film ini: berhati-hatilah kamu di dunia. Jangan menaruh harapan kepada seseorang. Karena mungkin seseorang yang kamu anggap bangsat bisa jadi justru yang akan menolongmu. Begitu sebaliknya, seseorang yang kamu percayai, kamu anggap baik,
Jangan-jangan itu justru ancaman bagimu. Uang pernah berkata, aku tidak mengenal siapapun, tapi semua orang ingin mengenalku, ingin memilikiku. Jadi perlakukan aku dengan baik dan bijak, maka aku akan membantumu mengenal, dikenal, dan dihargai banyak orang. Oke Bre, kita sudahi video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.